kata fi qulubi ahli tughyan fala ta'il hikmata abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, orang-orang tua kami, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya wa akhusu bidzikr akhi fillah yang selalu menjadi wasilah saya pagi hari ini lagi-lagi bisa bermuajahah duduk membersamai antum akhi fillah Ustaz Aliyuddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini 24 Agustus 2024 bertepatan dengan 19 Safar 1446 Hijriah. Kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah di majelis mulia ini, majelis ilmu, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di tempat mulia ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum saya lanjut, mari saya mengajak kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Begitu juga dengan para pahlawan bangsa yang telah menghantarkan kita untuk dapat memproklamirkan kemerdekaan kita semuanya di 17 Agustus 1945. Muslimin, muslimat, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang sholihin, sholihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, mujahidin, mujahidat, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan Allah catatkan kemenangan buat saudara-saudara kita, mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah, wa fi anha'il alam, tilkan niyati. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Masyiral muslimin, masyiral muslimat, kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau kemarin di bab tentang fadlu al-ilm wa ta'lim wa ta'allum, pagi hari ini di bayanul ilmil mahbud wal ilmil mazmum wa bayanu fardil ain wa fardil kifayah. Ini bab fasal atau bab ini menjelaskan tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang hina. Jadi ada ilmu yang terpuji, ada ilmu juga yang hina. Tergantung dari nanti tujuan kita talabul ilm. Kemudian menjelaskan juga tentang ilmu yang menuntutnya itu fardu ain dan ilmu yang menuntutnya itu fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Di catatan kakinya itu ada wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Apalagi nanti ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu-ilmu yang dikatakan menuntutnya itu sebagai fardu ain. Wahwa ilmu ma yajibu alaihi ba'da bulughihi wa islamihi. Ini yang diwajibkan, yang difardukan adalah ilmu yang wajib menuntutnya setelah seseorang itu menginjak usia akil baligh dan dia menyatakan keislamannya. Kalau dia sudah menginjak usia akil baligh, kemudian dia menyatakan diri sebagai orang muslim, ilmu yang berikut ini wajib diketahui, wajib dituntut. Faminhu, di antara ilmu tersebut adalah ta'allumu kalimatai asyhadati wa fahmi maknahuma. Di antaranya adalah ilmu, di antaranya adalah belajar tentang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa fahmi maknahuma. Bukan cuma bisa melafalkan, tapi kita juga dituntut untuk memahami artinya. Orang kalau dia sudah menginjak usia akil baligh, orang kalau dia sudah menyatakan dirinya muslim, mungkin sudah menginjak usia akil baligh, tapi dia belum muslim, kemudian dia berislam, maka dia wajib menuntut ilmu tentang kalimat syahadataini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu juga untuk memahami arti dari dua kalimat ini. Lanjut, memahaminya maksudnya bagaimana? Walaysa yajibu alaihi ihkamuhuma bil barahini bal yakfi an ya'taqida dzalika min ghairi raibin wala syakkin walau ala sabilit taqlid. Ini kan diartikan tadi wajib seseorang yang sudah menginjak usia akil baligh menyatakan dirinya sebagai muslim, menuntut ilmu tentang atau belajar tentang dua kalimat syahadat, memahami artinya, tapi tidak wajib baginya mengetahui hukum-hukumnya dengan menunjukkan bukti-buktinya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa buktinya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa buktinya bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Tidak wajib mengetahui hukum-hukumnya dengan bukti-buktinya. Tetapi cukup meyakini tanpa ada keraguan. Harus yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah, khatimul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul. Wala ala sabilit taklid, meskipun cuma sekedar bertaklid, meniru, mengambil pendapat orang lain tanpa tahu dalil dan bukti-buktinya. Nah ini ada buku judulnya Tawdihu Hidayatil Murid. Ini Syarah Jauharut Tauhid. Ini di sini ada ulama-ulama yang bagaimana sih membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di sini
Yurwa anna ba'd az-zanadiqah ankara as-sani' inda Ja'far as-Shadiq. Ini orang-orang zindik itu mengingkari Allah sang pencipta. Di hadapan siapa orang-orang zindik ini mengingkari bahwa Allah itu sang pencipta? Di depan seorang ulama salafus saleh namanya Ja'far as-Shadiq. Faqala lahu Ja'far, maka Sayyidina Ja'far as-Shadiq ketika berhadapan dengan orang-orang zindik yang mengingkari bahwa Allah adalah sang pencipta, dia bertanya sama orang-orang zindik itu, "Raqibtal bahra?" Kata Ja'far as-Shadiq, apakah Anda pernah menaik kapal? Maka orang ini menjawab, "Na'am, ya kami pernah naik kapal mengarungi lautan." "Hal ra'aita ahwalahu?" Kata Ja'far as-Shadiq lagi, apakah kamu ketika berada di tengah-tengah laut melihat begitu mungkin dihantam badai, ombak dahsyat, apakah kamu menyaksikan kengerian ketika kapal tersebut dihampas oleh ombak? Maka orang zindik ini mengatakan lagi, "Na'am, iya. Hajat yauman riyahun ha'ilah fakassarat as-sufun wa agraqat al-malahin." Bagaimana kalau kapal itu suatu hari itu diterpa angin, kemudian kapal tersebut saking dahsyatnya kekuatan angin tadi, kapal tersebut dibenturkan dengan karang, pecah kapal tersebut, orang-orang yang di dalam kapal tersebut tenggelam. Bagaimana menurut kamu itu? Fata'allaqat ba'du ahwaliha ba'du alwahiha. Begitu kapalnya pecah berantakan, maka tinggal mungkin kayu-kayunya saja. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di atas kapal tadi? Mereka itu berusaha menggapai kayu-kayu yang pecah dari kapal-kapal yang dihantam badai tadi. Summa dhahaba anni dzalikal law. Kemudian dengan sisa-sisa dari papan-papan di kapal tersebut, kita digiring oleh ombak. Ana madfu'un fi talatumil amwaj. Saya, kata Imam Ja'far, misalkan saya diombang-ambingkan di tengah lautan, sementara saya berada di atas serpihan-serpihan kapal tadi. Kemudian sampai akhirnya saya berada di tepian pantai. Lalu Ja'far bilang lagi, "Qad kana i'timaduka min qablu ala safinah wal mallah." Nah, ini kata Ja'far buat orang yang zindik tadi. Bukankah ketika kapal ini masih dalam keadaan utuh, kamu semuanya bersandar hidupmu kepada kapal tersebut dan kepada para nakoda kapal. Jadi kalau kita berada di kapal, sandaran kita kuatnya itu kepada bisa selamat itu karena kapalnya dan para nakoda yang mengendalikan kapal tersebut. Nah, ketika kapal ini dihantam badai dan pecah, kamu bersandarkan saat itu kepada apa? Supaya bisa hidup. Oh, orang yang zindik tadi bersandar, ya saya bersandar hidup kepada serpihan-serpihan kapal. Kayu-kayu yang masih terapung di tengah-tengah lautan. Falamma dhahabat hadhil asya anka, thumma aslamta nafsaka lil halak, am kunta tarju as-salama. Nah, lalu dia bilang begini. Falamma dhahabat hadhil asya anka, kalau seandainya, ini Imam Ja'far ngomong lagi, kalau seandainya kayu-kayu ini pun mungkin tidak bisa lagi dijadikan sandaran kamu untuk bisa selamat. Kepada siapa kamu masih berharap selamat? Faqala kuntu arju as-salama. Qala, apakah kamu masih berharap selamat? Kapalnya sekarang sudah berantakan, berada di atas serpihan-serpihan kapal. Lalu kata Imam Ja'far, apakah kamu masih berharap selamat? Maka orang ini mengatakan, orang yang zindik tadi tidak percaya kepada sang pencipta Allah, mengatakan, ya
saya masih berharap hidup. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq bilang, mimman kunta tarju, kepada siapa kamu masih berharap selamat? Fasakata rajul, orang ini diam. Coba lihat, orang-orang yang ateis tidak percaya sama Tuhan. Ketika dia naik pesawatnya mungkin sudah akan jatuh. Siapa yang dia panggil? Oh my God. Berarti dia masih berharap hidup kepada oh my God. Ya Allah. Ini juga begitu. Ketika dia berada di lautan, dia bersandar keselamatannya sama kapal dan nakoda kapal. Ketika kapal dan nakodanya itu terhantam badai, pecah kapalnya, dia masih bersandar hidup kepada serpihan-serpihan kapal, kayu-kayu yang ada di kapal-kapal tersebut. Tapi ditanya lagi oleh Imam Al-Ja'far As-Shadiq, ketika kayu-kayu tersebut pun mungkin tidak bisa dijadikan sandaran kamu hidup, mungkin kayunya mungkin sudah rapuh, apakah kamu masih berharap hidup selamat? Iya. Lalu ditanya sama Imam Ja'far, kan kamu gak percaya sama Sang Pencipta, lalu kamu masih berharap hidup dari siapa? Karena kalau sudah begitu pasti yang dipanggil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang zindik sekalipun, ketika dia sudah dalam keadaan kepepet, siapa yang dia panggil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzi tarjuhu huwa shani, kata Ja'far As-Shadiq. Tempat kamu bersandar untuk bisa selamat ketika kapalmu karam, bahkan serpihan kapal pun sudah tidak bisa digunakan, kamu masih berharap kepada Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Ja'far As-Shadiq. Nah sekarang Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Abu Hanifah membuktikan keberadaan Allah? Ini kita masih bicara tentang orang yang sudah menginjak usia akil balik. Orang yang menyatakan dirinya muslim. Nah, tadinya mungkin dia non-muslim, lalu dia menyatakan keislamannya. Usianya sudah lanjut, maka dia harus memahami kalimat dua syahadat, kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, harus memahami meskipun dia tidak mengetahui hukum-hukumnya dengan bukti-bukti. Nah sekarang ini ada orang-orang bisa membuktikan bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Abu Hanifah. Suatu hari dia berhadapan dengan orang-orang ad-dahriyah, ateis. Orang-orang ateis. Bahkan orang-orang ateis ini mau membunuh Imam Abu Hanifah. Sudah menghunuskan pedangnya ke leher Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Baghdad. Seorang ahli fikih. Wa kanu yantahidun al-fursa liyaqtuluh. Mereka ingin membunuh Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah sedang duduk di masjidnya dan para ateis itu menghunuskan pedang-pedangnya untuk membunuhnya, Imam Abu Hanifah nanya dulu sama orang-orang ateis, "Hei, orang ateis, jadi Imam Abu Hanifah itu meskipun dikeroyok oleh orang-orang ateis mau dibunuh, pedang sudah dihunuskan, dia nggak gentar sedikit pun. Kenapa? Dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu begitu orang ini membunuh, ditanya, "Ajibuni an masalah." Kata Imam Abu Hanifah yang cerdas ini, "Saya akan tanya kamu satu masalah. Summa if'alu ma syi'tum." Kalau kamu bisa menjawab, silahkan lakukan apapun terhadap aku. Aku mau kau bunuh, silahkan bunuh. Tapi jawab dulu pertanyaan aku. Mereka orang-orang ateis mengatakan, "Ayo, apa yang ingin Anda tanyakan?" Ini orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. "Ma taquluna fi rajulin yaqulu lakum." Bagaimana pendapat kamu kalau ada orang mengatakan seperti ini? "Inni ra'aitu safinatan mashhunatan bil athqal." Sama tentang kapal juga, kata Imam Abu Hanifah. Saya melihat kapal di tengah laut
yang syarat penumpang, yang syarat barang-barang bawaan. Ihtawsyata fi lujjatil bahar amwajun mutalatimah. Lalu kapal yang syarat muatan tadi ini diombang-ambingkan oleh ombak dan oleh angin topan yang begitu dahsyat, riyah mukhtalifah. Wahia bainaha tajri mustawiyatan. Tetapi meskipun begitu, dia bisa berjalan dengan baik. Laisa laha mallah, tidak ada nahkodanya, kata Imam Abu Hanifah. Wala muta'ahidun yadfa'uha, tidak ada yang mengendalikannya. Hal yajuzu dzalika, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan Abu Hanifah, bagaimana pendapat kamu wahai orang ateis? Kalau ada kapal syarat penumpang, syarat barang berada di tengah laut, dihantam ombak, dihantam angin topan, tapi dia bisa berjalan tanpa sedikit pun oleng ke tempat tujuannya. Tidak ada nahkodanya, tidak ada yang mengendalikannya. Menurut kamu mungkin atau enggak? Itu pertanyaan Imam Abu Hanifah. Mungkin enggak ada kapal syarat penumpang, syarat muatan di tengah laut, dihantam badai, topan, tapi dia jalan lurus tanpa sedikit pun oleng. Padahal tidak ada nakodanya, padahal tidak ada yang mengendalikannya. Qalu, maka orang-orang ateis ini mengatakan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Hadza syai'un la yaqbaluhul aqal. Secara logika, kan orang-orang ateis mainnya logika. Secara logika ini enggak masuk akal. Faqala lahu Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah bilang lagi, ya subhanallah, maha suci Allah. Idlam yajuz fil aqli safinatun tajri mustawiyatan min ghairi ta'ahudin wala mujrin fa kaifa yajuzu qiyamu hadhihi dunya ala ikhtilafi ahwaliha wa taghayyuri a'maliha wa sa'ata atrafiha wa tabayyun aknafiha min ghairi sani'in wa hafidin. Dia bilang, maha suci Allah, kalau menurut akal saja tidak mungkin sebuah kapal yang syarat penumpang, yang syarat muatan berjalan di tengah lautan, dihantam badai, dihantam ombak, tanpa ada nakoda, tanpa ada yang mengendalikan. Bagaimana menurut Anda, katanya, dunia ini? Bagaimana dengan dunia ini? Kalau kapal tadi syarat penumpang, syarat muatan, dunia ini syarat segalanya. Manusia, pepohonan, binatang, air, api. Menurut kalian itu masuk akal nggak? Kalau dunia ini tidak ada yang mengendalikan. Maka orang-orang Dahriyah ini fabaku jami'an, nangis dia semuanya. Itu kehebatan ulama-ulama membuktikan keberadaan Allah. Main logika dia. Berhadapan dengan orang-orang ateis yang tidak percaya akan adanya sang pencipta. Dia bilang, kalau menurut Anda tidak mungkin sebuah kapal syarat penumpang, syarat muatan berjalan di tengah laut, dihantam badai, tapi sedikit pun tidak oleng sampai ke Pulau Harapan tanpa ada musibah apapun. Menurut Anda tidak mungkin. Bagaimana dengan dunia yang syarat penumpang, yang syarat muatan, ada manusia, ada hewan, ada pepohonan, ada gunung, ada macam-macam. Apakah mungkin ini terjadi dengan sendirinya tanpa sang pencipta? Maka begitu ditanya ini, orang-orang ateis yang tadi akan membunuh Imam Abu Hanifah cuma bisa nangis, bakau jami'an. Wa qalu, mereka mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Abu Hanifah. Wa aghmadu suyufahum wa tabu. Dia cabut lagi pedang yang sudah dihunuskan di leher Imam Abu Hanifah. Mereka semuanya bertaubat di hadapan Imam Abu Hanifah. Ini barahin, bukti akan adanya Allah. Satu lagi saya baca Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuktikan keberadaan Allah. Su'ila as-Syafi'i anid dalil ala wujudillah. Imam Syafi'i pernah ditanya, Syafi'i, ini kan orang cerdas nih. Nanti kita akan bicara tentang Imam Syafi'i yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Syafi'i,
Buktikan bahwa Allah itu ada. Kata Imam Syafi'i, faqala, mana buktinya? Waraqatut tut. Buktinya itu daun murbai katanya. Diambil daun-daun murbai. Daun murbai itu makanan ulat sutra. Setelah dikumpulkan, tok muhawahid, cobain tuh daun. Mungkin ada yang mencoba. Rasanya mungkin pahit tuh daun murbai. Walau apa warna daun-daun ini semuanya? Warna hijau. Coba kamu remas, kamu cium. Sama baunya. Yang satu dengan yang lain. Rasanya sama, warnanya sama, baunya, aromanya juga sama. Tabiatnya juga sama. Hijau, tabiatnya gitu, warnanya sama, baunya sama, qalu, semuanya sama itu. Ya, nah, kata Imam Syafi'i lagi, kalau daun murbai ini dimakan atau dikonsumsi, takul wadudatul qazzi. Kalau daun murbai ini dimakan oleh ulat sutra, apa yang akan keluar? Fakharaja min al-ibrisin. Maka yang akan keluar adalah benang sutra. Kalau dikonsumsi oleh an-nahlah, kalau ternyata yang menggigit-gigit daun murbai ini adalah lebah, maka yang akan keluar adalah al-asal, madu. Kalau yang mengkonsumsi atau yang makan daun murbai yang hijau ini adalah kambing, maka yang akan keluar adalah al-ba'al, tai kambing. Wa ta'kulu adz-dzaba fatan kayfina. Tapi kalau dimakan oleh kijang, maka kijang itu ketika mengeluarkan kotoran yang menebarkan bau minyak misak. Subhanallah. Kalau kijang itu kalau baunya itu bau minyak misak dia. Nah, kata Imam Syafi'i, lihat, daun-daun ini warnanya sama, aromanya sama, rasanya sama, tabiatnya sama. Tetapi ketika dikonsumsi oleh binatang yang berbeda, hasilnya kok beda. Ada yang menghasilkan benang sutra, ada yang menghasilkan madu, ada yang menghasilkan tai kambing, ada yang menghasilkan minyak misik. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Apa terjadinya begitu saja tanpa ada yang mengendalikan? Gak mungkin. Lalu siapa yang menciptakan itu semuanya? Ini ulama-ulama membuktikan keberadaan Allah itu hebatnya begitu. Subhanallah la ala wa la quwata illa billah. Antum punya lahan di rumah. Tanami pepaya, tanami sampingnya cabai. Beli pupuk yang sama. Apa hasilnya sama? Apa pepaya itu nanti akan pedas? Atau mungkin cabai itu nanti akan manis seperti pepaya? Lahannya sama. Mungkin pupuknya sama. Menyiramnya pagi, siang, sore sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Siapa yang menciptakan itu semuanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu ulama-ulama membuktikan akan adanya Allah sedahsyat itu. Masyiral muslimin, tetapi kata Imam Ghazali di sini, orang yang sudah menyatakan keislamannya, menginjak usia akil balik, maka dia harus belajar tentang kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun dia tidak harus mengetahui hukum-hukumnya dengan bukti-bukti yang konkret. Subhanallah. Wa hakadza kana yaf'alu Rasulullah biman yuslimu min ajlafil Arab. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beliau ketika berhadapan dengan orang-orang Arab pedalaman, ajlaful Arab, Arab Badui yang tidak berpendidikan, yang mereka saat itu menyatakan keislamannya. Jadi mereka menyatakan keislaman, Rasul nggak tanya mana buktinya Allah, enggak. Cuma bertaklid saja, ngikut pendapat orang, yakin bahwa Allah itu tahu. Summa ba'da dzalika yastaghil bita'allumi ma yatajaddadu alaihi min awamirillah. Nah, baru setelah itu, jadi orang kalau mau masuk Islam,
Rasul nggak minta macam-macam. Sudah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dia harus menyibukkan belajar ma yatajaddadu alaihi min awamirillah. Hal-hal tentang perintah-perintah Allah. Jadi pertama dia mau masuk Islam, bisa sholat nggak? Nggak bisa sholat, nggak boleh masuk Islam. Nggak begitu. Rasul nyuruh, ayo yakini tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Setelah itu baru dia harus menyibukkan dirinya belajar tentang sholat. Kas-sholat, belajar tentang puasa. Ini kan perintah-perintah Allah. Bihasabi tajaddudil awamir. Fayata'allamu sholat inda wujubiha. Inda wujubiha. Belajar sholat ketika memang kewajiban sholat sudah datang. Datang masuk Islamnya misalkan pagi jam 9. Jam 12 mendengar azan. Ayo belajar sholat. Bagaimana sholat? Wa yasta'iddu laha qabla wujubiha. Bahkan sebelum datang waktu sholat jam 12, dia sudah harus siap-siap. Nanti jam 12 saya harus sholat. Bagaimana sholatnya? Dia harus belajar itu. Oh, sebentar lagi Ramadan. Bagaimana saya belajar berpuasa? Dia harus belajar. Puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan bukan cuma itu. Puasakan mulut, puasakan lidah, puasakan telinga. Wa yajibu alaihi ta'allumuz zakat. Dia juga wajib belajar tentang zakat. In kana yamliku ma tajibu alaihi fihi az-zakat. Kalau dia memiliki harta yang sudah wajib dizakatkan. Di antaranya misalkan tamamul haul. Sudah sampai haulnya. Harta tersebut mengendap lebih dari setahun setelah dia masuk Islam. Wa inna ma yajibu alaihi dzalika biqadril hajah. Itu sesuai dengan hajatnya. Artinya kalau datang musim-musim dia harus membayar zakat, ya belajar tentang zakat. Wa yunabbihu alaihi ala wujubil hajj. Kalau datang musim haji, ingatkan dia tentang kewajiban haji. Wala yalzamuhul mubadara ila ta'allumi ilmihi. Tidak harus bersegera dia belajar tentang haji. Ini kewajiban kamu, sholat, puasa, kemudian zakat. Nanti kalau sudah datang bulan haji, kamu harus menunaikan ibadah haji kalau kamu mampu. Belajarnya kapan? Tidak mesti harus saat itu. Nanti ketika dia akan menunaikan ibadah haji. Kama la tajibu alaihil mubadarah ila adaihi. Sebagaimana tidak harus segera dilakukan saat itu juga. Hajinya kan nanti musim haji. Maka belajar hajinya juga tatkala datang kewajiban haji. Itu ilmu yang wajib dituntut. Wa yajibu alaihi ayyata'allama ma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi. Jadi yang wajib-wajib. Kemudian seseorang kalau sudah menyatakan keislamannya, menginjak usia akil balik, dia juga wajib belajar tentang hal-hal yang harus ditinggalkan karena itu maksiat. Ala mamaril ayyam, bersamaan dengan perjalanan hari. Bihasbi ma tamassu ilaihil hajah, sesuai dengan hajat kebutuhannya. Fa in khatara bi balihi. Jadi belajar tentang tidak boleh ini. Dulu saya suka mengkonsumsi minuman keras. Tanya, nggak boleh. Tinggalkan itu. Nah, dia harus tahu itu. Tidak boleh berzina. Tidak boleh ngambil harta orang lain. Fa in khatara bi bali syakkun fi muqtaqadati wajaba alaihil haud fit ta'allum. Kalau ada keraguan dalam keyakinannya. Kok saya ragu ya dengan keyakinan saya? Apa benar Allah itu ada? Misalkan orang yang baru masuk Islam begitu. Wajaba alaihil haud fit ta'allum. Dia harus terlibat dalam pembelajaran. Dia harus mendalami. Dia harus segera belajar. Wan nazara wajaba alaihi al haudu fit ta'allumi. Wan nazaru, dia harus memikirkan. An-nazaru itu melihat dengan berfikir, meneliti. Biqadri ma yudhilu asyak, sampai bisa menghilangkan keraguannya. Bita'allumil ilmi alladhi bihi an-najat minal muhlikat.
dengan cara dia belajar ilmu yang menyelamatkan dia dari kebinasaan, kehancuran, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wal fauz bid darajat, dan dia akan selamat mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus belajar tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah karena memang itu bagian dari maksiat. Wa tahsiluhu aidan fardu ain. Nah, belajar ilmu ini hukumnya fardu ain. Wa ma wara'a dzalika minal ulum fardu kifayah la fardu ain. Jadi dua ini. Menurut Imam Al-Ghazali dua ini. Satu, belajar tentang hal-hal yang difardukan, yang diperintahkan. Belajar tentang hal-hal yang dilarang karena memang itu maksiat. Dua-duanya ini itu hukumnya fardu ain. Selain dari ini hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, itu fardu kifayah. Jadi kalau ditanya apa contoh fardu kifayah, jangan cuma fardu kifayah itu sholat jenazah, jangan. Belajar ilmu-ilmu yang lain juga fardu kifayah. Kalau orang muslim tidak ada yang jadi dokter, dokternya nanti semuanya non muslim. Kita punya istri, dokter kandungannya nanti jangan-jangan laki-laki. Maka kita belajar ilmu kedokteran juga muslim. Itu hukumnya fardu kifayah. Orang muslim harus belajar politik juga. Muncul Adi Hidayat. Itu dia ngerti tentang politik. Kalau tidak, politik-politik itu adalah orang-orang yang mungkin orientasinya adalah politik-politik busuk semuanya. Karena kita nggak ada yang ngerti politik, dibohongin aja kita. Maka belajar ilmu politik pun hukumnya wajib, tapi bukan wajib ain, wajib kifayah. Tapi belajar tentang sholat, zakat, puasa, haji, tidak boleh berzina, tidak boleh begini, itu hukumnya fardu ain. Jadi sekali lagi kalau ditanya tentang apa contoh dari fardu kifayah, jangan cuma sholat jenazah, tapi belajar ilmu apapun hukumnya adalah fardu kifayah. Belajar ilmu ekonomi, fardu kifayah. Kalau enggak, ekonomi kita diacak-acak oleh orang lain. Wa'lam anna darajatal ulum biqadri qurbiha min ilmil akhir wa ba'diha. Jadi tingkatan ilmu yang terbaik itu adalah, ini derajat-derajatnya. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang qurbuha min ilmil akhir wa ba'diha. Ilmu itu derajat yang terbaik yang mana? Yang dilihatnya dari dekat jauhnya akan ilmu akhirat. Kalau tadi kan zakat puasa itu orientasi nanti akhirat itu. Maksiat orientasinya nanti akhirat. Kita nggak mau masuk neraka. Maka kita wajib melakukan sholat. Jadi ilmu yang terbaik derajatnya adalah dilihat dari jauh dekatnya dengan ilmu akhirat. Semakin jauh dari ilmu akhirat, itu semakin rendah kadar keilmuannya. Kalau ngomong ekonomi kan bukan ilmu akhirat, ilmu dunia tuh. Tapi kalau ngomong sholat, ilmu akhirat. Jadi ilmu yang terbaik adalah ilmu yang paling dekat dengan ilmu akhirat. Dan ilmu yang kebaikannya itu semakin jauh dari ilmu akhirat, itu semakin juga kadar baiknya itu semakin menurun. Fakama anna ulum syar'iyyat tafdulu ghairaha minal ulum. Ilmu tentang syariat ini tafdul, lebih utama ketimbang ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau kita muslim, pertama belajar dulu ilmu syariat. Jangan belajar yang lain dulu. Belajar dulu ilmu syariat. Ini. Fal ilmu alladhi yata'allaqu bihaqa'iqis syar'iyyat yafdul ghairahu minal ulum allati tata'allaqu bi dhawahiril ahkam. Nah, ini memang Ghazali ciri khasnya begitu. Belajar tentang hakikat ilmu syariat ini lebih utama dibandingkan belajar dengan ilmu yang berkaitan tentang zahirul ahkam. Jadi Imam Ghazali itu selalu begitu. Ngomong puasa, ilmu syariatnya apa? Nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ilmu yang disebut dengan zahirul ahkam. Tapi hakikatnya apa? Oh, puasa itu bukan cuma nggak makan, nggak minum, tapi tidak berdusta, tidak bergunjing,
tidak mengumbar pandangan, itu dia selalu begitu. Wudhu misalkan, wudhu itu apa? Kita harus belajar. Kalau ilmu syariatnya apa? Wudhu itu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki. Nah itu, tapi Imam Ghazali bukan cuma itu nanti, hakikatnya. Hakikat dari berwudu itu apa? Sucikan dirimu dari salah dan dosa. Maka Imam Ghazali itu mencerca kalau ada orang berwudu, tapi ternyata dia tidak tercegah dari maksiat dan dosa. Tangannya berwudu, habis wudu ngambil punya orang lain. Matanya ketika membasuh muka dikenakan air, tetapi yang ditonton itu berbau pornografi. Telinganya diusap, tapi yang didengarkan gunjingan-gunjingan. Maka Imam Ghazali mengatakan ilmu syariat itu termasuk ilmu yang derajatnya tinggi. Tapi hakikatnya, haqaiqus syar'i jauh lebih mulia lagi. Subhanallah. Ini Al-Imam Al-Ghazali. Fal faqih yahkumu ala dzahir bis-sihah. Maka seorang yang ahli fikih itu menghukumi dari yang kelihatan ini sah atau tidak. Jadi kalau orang faqih itu, salat kamu tidak sah. Kenapa? Karena tadi tidak wudu. Salat kamu rusak. Kenapa? Karena kamu tadi nengok. Salat kamu rusak. Kenapa? Karena kami tadi ngomong. Salat kamu rusak. Kenapa? Karena lagi salat kejatuhan najis. Ini faqih. Tugas seorang ahli ilmu fikih. Wa wara'ahu, tetapi dibalik itu ilmun yu'rafu bi kaunul ibadah makbulah atau mardudah. Tapi lebih dari itu. Udah benar. Nggak ngomong, nggak kejatuhan najis, berwudu. Tapi apakah sholat kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Nah ini garapan ilmu tasawuf. Wa dzalika min ulumis sufiyah. Ilmu disebut dengan ilmu hakikat, ilmu yang ditekuni oleh orang-orang sufi. Maka subhanallah, kemarin saya udah sampaikan itu. Apa tuh? Syuruk. Nggak apa-apa ya, sebentar lagi ya. Kan memang belum boleh sholat kalau pas syuruk. Maka kemarin itu saya sampaikan itu tentang misalkan Huzaifah, sahabat Rasul, masuk ke dalam masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, melihat orang lagi sholat. Taffafa fi sholatihi. Ternyata dia ini mengurang-urangi sholatnya. Maka ada surat Al-Mutaffifin, orang yang suka mengurang-urangi timbangan. Taffafa fi sholati, artinya la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Ruku' sujudnya tidak sempurna dia. Tidak khusyuk, tidak ada tumakninahnya. Begitu selesai, didekati oleh sahabat Huzaifah. Tanya dia, kam kanat hadhihi sholatuka? Sejak berapa lama kamu sholat seperti itu? Orang ini menjawab, mundu arba'ina sana. Sejak 40 tahun yang lalu, saya sembahyang begini. Apa kata Huzaifah? Idzan mundu arba'ina sana anta lam tusalli. Kalau begitu sejak 40 tahun kamu belum sholat. Lau mutta anta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu wafat, sholatmu kayak begini, kamu wafat tidak dalam fitrah atau sunnahnya Nabi Muhammad. Ini gajiannya tasawuf. Kalau berbicara tentang fikihnya itu, sholat Anda sudah benar. Karena Anda berwudu, menghadap ke kiblat, tidak bicara, tidak kejatuhan najis, pakaian kamu suci. Itu fikih. Tapi bicara tentang sholat kita diterima atau tidak ya. Itu kajiannya kajian tasawuf. Ini Ghazali. Jadi fikih mulia. Tapi tasawuf menurut Ghazali jauh lebih mulia. Wal ulama al-masyhurun alladhi intahalan nas madhahibuhum waqtadu bihim kanu qad jama'u baina ilmil fiqh wa ulumil haqa'iq wa bainal amal wal bihaq. Lalu dia bilang, ulama-ulama yang populer alladhi intahalan nas madhahibuhum, di mana orang-orang itu mengikuti mazhab-mazhab mereka. Waqtadu bihim, berada di gerbong mazhab mereka ini. Kanu qad jama'u, ulama-ulama ini ternyata menggabungkan
baina ilmil fiqh wa ilmil haqa'iq. Dia menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu haqa'iq atau tasawuf. Wa bainal amal biha. Dan di samping ilmu fikih dan ilmu tasawuf, dan mereka juga menggabungkannya dengan mengamalkan ilmu itu. Maka saya sering mengutip ungkapan ini. Ini yang mengungkapkan ternyata ini Imam Malik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Kalau orang belajar fikih saja tapi tidak belajar tasawuf, dia fasik. Yaitu tadi, sholat secara fikih benar, tetapi sholatnya diterima apa enggak? Ya karena riya mungkin. Gue ini lagi sholat, lu kan pada lihat gue lagi sholat. Kan riya. Fasik dia. Azan saya indah nih. Dapat pahala gue, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Wah, itu ada tetangga janda cantik, dengar nggak ya azan saya? Nah itu kan bertujuannya bukan untuk Allah. Jadi belajar fikih tanpa belajar tasawuf fasik. Belajar tasawuf, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa tazandak. Belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, zindik. Zindik itu ya orang hampir boleh dikatakan tidak beriman, hilang imannya. Tapi yang benar, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dia gabungkan antara fikih dengan tasawuf. Jadi puasa itu saya bilang bukan cuma nggak makan, bukan nggak minum, tapi puasakan seluruh anggota tubuh kita. Wa inna ma yu'rafu dzalika bil kasbi an ahwalihim wa naqli aqwalihim wa hum khamsatun. Nah, ini disebutkan 5 ini. Wa inna ma yu'rafu dzalika bil kasbi. Kita bisa mengetahui itu dengan cara mempelajari pendapat-pendapat ulama-ulama yang masyhur tadi. Ya. Wa inna ma yu'rafu bil kasbi an ahwalihim wa naqli aqwalihim. Kita nukil pendapat-pendapat ulama-ulama ini. Disebutkan oleh Imam Ghazali. Ulama-ulama ini yang seharusnya kita jadikan panutan, ikutan kita. Dalam masalah ini ada 5 kata Imam Ghazali. Yang pertama Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Imam Ahmad Ibnul Hanbal, yang kelima Sufyan Tsauri. Nyatanya ulama-ulama fikih dulu, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad Ibnul Hanbal, mereka di samping ahli fikih juga ahli tasawuf. Nah, ini nanti ada contoh-contoh nih tentang Imam Syafi'i. Ya, ada 5 yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Lihat tuh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Sufyan Tsauri. Dia bukan cuma ngerti fikih, tapi dia juga ngerti tentang hakikatnya, tasawufnya. Wa kullu wahidin minhum kana abidan. Masing-masing dari orang yang 5 ini, mereka adalah orang yang abid, ahli ibadah. Tapi juga zahid, orang yang zuhud, artinya tidak mementingkan dunia. Ahli ibadah, tapi masalah dunia bukan yang nomor 1. Imam Syafi'i itu ketika pulang dari merantau, ibunya mau masuk ke kota Mekah, dia dikasih hadiah banyak tuh duit. Pulang, begitu pulang, sebelum masuk kota Madinah, sebelum masuk kota Makkah, dia dirikan tenda. Lalu dia ngutus orang, bilang, sampaikan sama ibunda, saya sudah mau masuk kota Makkah, saya pulang. Lalu ibunya bilang, bawa apa Imam Syafi'i? Utusannya bilang, ilmunya banyak, kami ini adalah murid-muridnya. Ilmunya subhanallah, kata yang diutus oleh Imam Syafi'i ini, ketemu ibundanya itu. Lalu apa lagi? Tapi kami juga sebagai ungkapan hormat kami bekali dia dengan harta yang cukup banyak. Apa kata ibunda Imam Syafi'i? Saya nggak mau ketemu anak saya Imam Syafi'i kalau di tangannya masih ada duit. Jadi pulang dari mana-mana kan wajar sukses. Di mana ahli belajar? Oh, di Saudi, di Mekah. Gimana ilmunya banyak, hartanya banyak juga. Ibunya langsung bilang sama Imam Syafi'i,
bilang sama Syafi'i, saya nggak mau ketemu dia kalau di tangannya masih ada duit. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Di tendanya yang penuh dengan dinar, diumumkan kepada orang, silahkan datang. Ngambilnya itu bukan 1 dinar, keping-kepingan emas. Ada orang datang, ambil 1 raup, nih, ambil 1 raup. Habis hartanya, baru Imam Syafi'i masuk ke kota Makkah, menjumpai ibundanya. Betapa zuhudnya kan Imam Syafi'i. Bukan dunia yang diuber-uber. Subhanallah. Zahid mereka itu. Aliman fi ulumil akhirah. Tentang ilmu akhirah apalagi. Mereka tahu. Kama ana aliman bi ulumil fiqh. Sebagaimana mereka juga alim dalam ilmu fikih. Zahiran allati tata'allaqu bi masailil khaliq. Ilmu fikih yang zahir, yang erat kaitannya dengan masalah makhluk. Muridan bi jami'i ulumihi wajhallah. Tetapi tujuan dari ilmu-ilmu itu semuanya adalah wajhullah, keredoannya Allah. Silahkan belajar ilmu apapun katanya, tapi tujuannya adalah wajhullah. Fahdi khamsatu khisal ittaba'atum fiha fuqaha'ul firaq. Ini adalah 5 sifat. Yang berikut ini adalah 5 sifat. Ittaba'atum fiha fuqaha'ul firaq. Yang dimiliki oleh fuqaha orang-orang yang faqih dalam firqah-firqahnya ini. Min jumlatiha, dari jumlah yang ini ada khoslatun wahidah. Jumlahnya secara keseluruhan ini 1 katanya. Wahia at-tasmir wal mubalaghah fi tafari'il fiqh li'anna khisal al-arba' la tasluhu illa lil akhirah. Dia bilang semuanya ini at-tasmir, artinya dikampanyekan, disebarkan secara besar-besaran dengan mengklasifikasikan seputar ilmu-ilmu fikih fi tafari'il fiqh li'anna khisal al-arba' la tasluhu illa lil akhirah. Jadi ada ilmu fikih, tapi yang lain-lain ini semuanya adalah untuk akhirat. Jadi belajar fikih juga harus tujuannya adalah ilmu akhirat. Wa hadhil khoslah al-wahidah taslu lid dunya wal akhirah. Yang 1 ini cocok baik di dunia, baik juga nanti di akhirat. Wa nahnu nuridu min ahwalihim. Ini kami kemukakan orang-orang yang tadi kami sebutkan, Imam Syafi'i, Imam Malik ini, Imam Ghazali ini menyebutkan ulama-ulama ini dengan kelebihan-kelebihannya. Imam Syafi'i wa yadu'a abidan ana yuqasimu. Ini contohnya saja nih. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat-sangat ahli ibadah. Buktinya mana? Dia bagi malamnya itu menjadi 3 bagian. 1/3-nya untuk ilmu, 1/3-nya untuk sholat, 1/3-nya untuk tidur. Imam Syafi'i membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. 1/3-nya untuk ilmu, 1/3-nya untuk sholat, 1/3-nya untuk tidur. Saya tanya, kita baginya bagaimana? 1/3-nya mungkin untuk tidur, 1/3-nya untuk nonton TV, 1/3-nya lagi untuk main HP. Bagaimana deh Syafi'i lihat? 1/3-nya untuk ilmu, 1/3-nya untuk qiyamul lail, 1/3-nya untuk tidur. Bandingkan dengan kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Karena Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di Ramadan menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Tanya diri kita, kemarin Ramadan berapa kali hatam? Dahsyatnya Imam Syafi'i. Kullu dzalika fi salat, dan semuanya itu dilakukan ketika dia lagi salat. Betapa panjangnya salatnya Imam Syafi'i kalau begitu. Sebulan 60 kali hatam. Jadi kalau salat malam itu panjang, karena dia hatamkan semalam sekali, siang sekali. Allahu Akbar. Wa kana al-Buwaiti adu ashabi yakhtimul Quran fi kulli lailatin marrah. Ini ada al-Buwaiti, salah seorang sahabat Imam Syafi'i, yakhtimul Quran, sahabatnya aja hatam Al-Quran setiap malam itu sekali. Sahabat Imam Syafi'i, namanya Al-Buwaiti. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ulama-ulama ini kalau Ghazali sekali lagi,
Bukan cuma fikih, tetapi tasawuf juga. Silahkan, mungkin sebelum kita sholat syuruk, sholat isra, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, hal min soal. Ada yang mau masih bertanya? Cukup? Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau orang sudah balik, atau dia mungkin dulunya belum muslim, kemudian masuk Islam, dia harus belajar. Belajar apa? Ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu apa? Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, zakat, puasa, haji. Hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan berzina, jangan mengkonsumsi minuman keras. Nah, tapi Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ada ilmu dibagi-bagi lagi. Ilmu itu derajat yang paling baik adalah ilmu yang mendekatkan seseorang dengan akhirat. Semakin dekat keilmuannya dengan akhirat, maka semakin baik. Semakin jauh, maka akan semakin tidak baik. Kemudian dia menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Contoh-contohnya ini banyak nih nanti ke depan nih, kita cuma hikayah-hikayah aja nih Ustaz. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Sufyan Tsauri. Tapi banyak hikmahnya. Kita disuruh lihat dong tuh Imam Syafi'i. Bagi malamnya menjadi begitu. Sepertiga buat sholat, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ilmu. Saya punya guru di Syria namanya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Waktunya sama kita Pak, 24 jam seharinya. Tapi 2/3-nya itu dipakai untuk bergelut dengan ilmu. 2/3-nya berarti sekitar kalau 24 dibagi 3 kan 8, 16 jam. Kalau saya pernah hadir di rumahnya itu, satu ruangan ini tuh, buku udah pada terbuka semuanya Pak. Buku udah pada terbuka. Dia baca di sini. Pindah ke sana baca lagi. La haula wala quwata illa billah. Aina nahnu minum. Kita ini dibandingkan mereka belum ada apa-apanya nuntut ilmu kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.